Ketika berbicara asal mula cerita tentang Adam, kita tidak bisa meninggalkan kisah paling tua sebelum ada Alkitab maupun Al-Quran, yaitu cerita versi Sumeria. Myth of Adapa, atau juga dikenal sebagai kisah Adapa dan makanan kehidupan, adalah kisah manusia pertama dalam legenda bangsa Sumeria, sekaligus merupakan kisah yang menjelaskan penyebab manusia gagal menjadi abadi seperti Tuhan. Kisah Adam atau Adapa ini belum diketahui kapan dibuatnya. Tapi salinannya saja bisa ditemukan di perpustakaan Ashurbanipal milik peradaban Asia 2000 sebelum Masehi. Jadi, bisa kita bayangkan seberapa lama teks aslinya dibuat. Yang jelas, jauh sebelum Alkitab maupun Al-Quran berbicara mengenai penciptaan Adam. Kisahnya dimulai dengan penjelasan, dewa kebijaksanaan yang bernama Ea, atau Enki, menciptakan manusia pertama yang ia beri nama Adapa. Adapa diciptakan dengan kebijaksanaan luar biasa setara dewa, tapi tidak dengan keabadian. Adapa adalah manusia setengah dewa, pemimpin untuk umat manusia, atau khalifah di muka bumi. Pada suatu hari, Adapa sedang mencari ikan dengan kapalnya, tiba-tiba muncul gangguan angin dari selatan yang mengganggu kapalnya. Angin ini merupakan representasi dari Dewa Ninlil, bawahan Dewa Anu, sang penguasa langit. Adapa yang terganggu menjadi marah, dan mematahkan sayap Ninlil, sehingga angin berhenti berhembus ke selatan selama 7 hari. Kejadian ini diketahui oleh Dewa Ea, yang kemudian menganjurkan agar Adapa meminta maaf dengan tulus kepada Dewa Anu. Namun, apabila Dewa Anu mengundangnya makan bersama, maka Adapa harus menolak makanan dan minuman yang ditawarkan. Karena Dewa Ea tahu bahwa makanan dan minuman yang ditawarkan Dewa Anu akan membuat Adapa menjadi abadi, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan antara Adapa dengan dewa lainnya. Dan hal inilah yang tidak dikehendaki, karena ia tidak ingin manusia ciptaannya menjadi sejajar dengan dirinya. Oleh karena itu, Dewa Ea menipu Adapa dengan mengatakan bahwa kelak, roti dan minuman yang ditawarkan Dewa Anu adalah racun sebagai hukuman ia mematahkan sayap Ninlil. Anu yang terkesan dengan ketulusan Adapa, kemudian mengundangnya untuk jamuan makan. Adapa memang menerima undangan Dewa Anu, namun ia menolak makanan dan minuman yang disajikan atas saran Dewa Ea, penciptanya. Anu yang kebingungan, terpaksa harus menerima keputusan Adapa yang menyebabkannya gagal menjadi abadi. Akhir kisah, ditutup dengan Dewa Anu menghukum Dewa Ea, karena telah memperdaya Adapa. Namun keakuratan kisah penutup ini sulit dipastikan, karena tablet ketiga, sekaligus tablet terakhir kisah ini mengalami kerusakan parah. Kisah dari Sumeria ini tentu mirip dengan kisah dalam kitab yang muncul setelahnya, yaitu Adam yang memakan buah kuldi dalam Al-Quran, atau memakan buah apel dalam Alkitab. Di mana, itu merupakan buah yang terlarang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, disebutkan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu Adam. Penjelasan dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Asy-Shadiq, bahwa Adam diciptakan Allah dan ditempatkan di surganya Allah yang ada di bumi. Bila surga Adam adalah surga yang abadi, atau surga Khuld, niscaya Adam tidak akan pernah turun ke bumi, karena sifatnya yang kekal dan hanya diperuntukkan bagi makhluk setelah hari kebangkitan. Bumi tempat Nabi Adam tinggal dikatakan surga, karena keindahan alamnya, dan segala kebutuhan yang dapat tercukupi di dalam surganya yang ada di bumi tersebut. Sekelompok ulama mengatakan, surganya Nabi Adam ini sebagai kebun surga atau Al-Jannah yang ada di bumi, karena ketika Adam melanggar perintah dengan memakan buah khuldi. Allah menggunakan kata hubut, yang berarti perpindahan dari suatu negeri ke negeri yang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Ihbitu Mishron, atau pergilah kamu ke suatu kota. Peta kuno tahun 1109 Masehi yang bertema, Garden in the East, berbahasa Arab dan Spanyol ini, dibuat berdasarkan literatur dan kitab-kitab kuno tentang lokasi taman surganya Nabi Adam dan Siti Hawa, di bagian timur bumi. Berdasarkan perhitungan waktu yang diambil, dari periodisasi dan kronologi peristiwa kejadian manusia yang diambil dari kitab-kitab agama-agama di dunia, jarak penciptaan Adam dengan masa kita sekarang, kurang lebih 12.000 tahun. Selama di surga yang ada di bumi ini, Nabi Adam bebas melakukan apapun dan menikmati apapun yang telah disediakan. Kecuali satu, yaitu dilarang memakan buah dari pohon huldi. Huldi ini dari kata hulud, artinya keabadian.
Karena bujukan setan, Nabi Adam dan Siti Hawa pun dikeluarkan dari surga. Adam dibuang ke suatu daerah di India yang sekarang bernama Sri Lanka. Di daerah ini pula lah, terdapat peninggalan beliau berupa jejak kaki yang terawetkan dalam bentuk fosil. Jejak kaki ini, kini berada di pegunungan Sri Lanka yang diberi nama sesuai nama beliau Adam's Peak. Sedangkan Siti Hawa, dibuang ke suatu daerah yang kini bernama Jeddah, Saudi Arabia. Jeddah dalam bahasa Indonesia, berarti nenek. Kota ini dinamakan Jeddah, karena terdapat makam beliau, nenek seluruh umat manusia. Sementara itu, iblis dibuang ke daerah Persia. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat, mereka pun dipertemukan kembali di Jabal Rohmah, yaitu bukit yang berlokasi di padang pasir perbatasan Jeddah dan Mekah. Ya, ini baru versi yang pertama. Video berikutnya, kita akan membahas lebih banyak versi yang memang cukup untuk bisa ditelah lagi.